Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Duyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya. Saya akan bicara tentang asyukru wa ma yata'allaku bih. Syukur dan apa saja yang terkait dengan syukur itu. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Jauhari di dalam kitabnya As-Sihhatu fil Lughah. Beliau sampaikan bahwa makna syukur adalah as-sana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. Memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada yang telah berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya sesuai dengan kebaikan yang ada. Seorang ulama besar lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah. Beliau bernama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di salah satu karya beliau, kitab Madarijus Salikin, memberikan penjelasan kepada kita tentang syukur. Kata beliau, syukur adalah zuhuru athari ni'matillahi ta'ala, menampakkan pengaruh atas nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Jadi nikmat yang hadir itu mesti membawa pengaruh perubahan. Ini enggak ada kaitan dengan paslon, udah selesai paslon ya. Tapi kata beliau adalah harus ada al-athar, harus ada pengaruhnya. Nikmat ada dua, yaitu nikmat yang zahir dan batin. Kata beliau, wa ala lisani abdi. Singkat waktunya tapi harus jadi ilmu. Kita pulang dari rumah Allah assalam. Wa ala lisani abdi. Lisan hamba kalau bersyukur adalah sanaan wa'tirafan. Ada dua kata, sanaan, memberikan pujian, i'tiraf, memberikan pengakuan. Pujian yang dicontohkan oleh sang teladan adalah hadis dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita karena langsung istrinya yang ngomong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a, idza itu maknanya istimrar, ketika dan sifatnya terus-menerus sampai sekarang. Idza ra'a ma yuhibbu fayaqul alhamdulillahilladzi ahyana
Anak ulang. Alhamdulillahilladzi, ini ingatnya bangun tidur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu alhamdulillah ala kulli hal. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 3793. Artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah SAW adalah ketika melihat sesuatu yang beliau hatinya senang, plong, legowo, enak, maka beliau mengucapkan, ikuti saya semuanya, alhamdulillahilladzi, sama-sama, bini'matihi tatimmus salihati. Sekali lagi, alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihati. Segala puji untuk Allah, zat yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itulah yang beliau contohkan. Dan ketika melihat sesuatu yang hatinya beliau tidak suka, nikmat yang datang, takdirnya Allah, tapi hati tidak plong. Beliau tidak menyalahkan keadaan, tidak tatoyur, nggak nyalain orang lain, nggak nyalain tanggal, nggak nyalain bulan. Apalagi nyalain Allah, enggak. Tapi beliau mengucapkan, ikuti sama-sama, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji untuk Allah atas semua keadaan. Inilah yang dicontohkan. Jadi nyaman, tidak nyaman, beliau nyanjung Allah. Suka, tidak suka, beliau nyanjung Allah. Ini salah musih. Enggak. Ini salah saya. Enggak. Suka, enggak suka, senang, enggak senang, beliau syukurnya begitu. Taib. Yang kedua, masih bicara lisan, i'tirafan, memberikan pengakuan. Contoh siapa? Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi loh, yang harus kita contoh. Apa yang dia lakukan dari lisan? Kalau dalam surat 27 An-Naml, arti An-Naml semut, ayatnya 40. Di pertengahan ayat, itu Sulaiman ketika melihat singgasana yang ada di depan dia, Sulaiman alaihissalam bicara seperti ini. Hadza min fadli Rabbi. Itu Sulaiman. Yang artinya ini karunia dari Tuhanku. Sulaiman sadar, liyabluwani aashkuru am akfur. Dengan karunia ini dia Allah ingin nguji diriku. Saya termasuk yang bersyukur atau tidak bersyukur. Tapi lesannya Sulaiman alaihissalam itu ngomongnya hadza min fadli Rabbi. Arti dari itu adalah ini karunia Tuhanku. Anak ulang, bukan gagalnya dokter. Kalau orang yang kita cintai meninggal, bukan gagalnya, bukan karena kebodohan anak kita kalau tidak masuk di PTN. Bukan karena tidak taunya anak putra-putri kita kalau tidak bisa lulus dari sekolahnya. Ini takdirnya Allah. Ucapannya tadi, jangan seperti Qarun. Sama kita cerita orang dulu, tadi Sulaiman, sekarang Qarun. Dalam Quran surat 28 ayatnya 78. Jadi ngaji dengan orang sunnah itu ilmiah. Pakai dalil. Gak usah khawatir, gak akan nyalain orang-orang lain. Gak usah khawatir.
Ngaji dengan orang sunnah itu nggak akan nyalah-nyalain. Saya nggak akan nyalain kebiasaan dari jenengan, nggak. Satu ini menunjukkan dalil. Di surat 28 ayatnya 78. Allah bilang begini, menceritakan kembali tentang siapa? Qarun. Qala, ini pangkal ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun ngomong, saya mendapatkan harta pakai innama hanya karena ilmu yang ada padaku. Orang kekinian ngomongnya diperlebar. Kita berhasil karena kalian itu karyawan yang hebat. Oh, berarti dia punya perusahaan. Kita berhasil karena antum kerja keras semuanya. Oh, punya usaha. Kamu berhasil nak, kamu memang rajin belajar. Oh, anaknya masuk, dia ujiannya lulus. Jadi tidak dikedepankan Allah yang ngasih karunia, tetapi dengan berangkat tadi sifat ananiyah yang muncul akhirnya. Sifat keakuan, karena karyawanku, karena saya, karena anak saya, karena kerja keras, karena ilmu, macam-macam lah. Sementara Sulaiman tidak ngomong gitu. Sulaiman alaihissalam ngomongnya hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Taib. Ada contoh yang baik, ada contoh yang tidak baik. Yang kedua, wa ala qalbi abdi. Hatinya hamba kalau bersyukur, masih ada waktu 4 menit, tenang aja pokoknya. Tak selesaikan pas insya Allah. Lebihnya jadi 1 menit gak apa-apa lah. Hati hamba kalau bersyukur, ini include hadhil asya'u thalathah al-muta'alliqah. 3 perkara ini saling terkait. Tidak bisa diambil 2, tinggalkan 1, enggak. 3-tiganya harus ada. Hatinya hamba kalau bersyukur adalah syuhudan wa mahabbatan. Dari kata syahida, menyaksikan. Jadi kalau orang yang hatinya hidup, tidak mati, itu merasakan. Mau orang baik, mau orang tidak baik, pasti merasakan. Tidak mungkin mati. Hanya orang yang mati, yang hatinya ketika mati tidak ngerti apa-apa. Orang ketika sudah mati terbujur kaku, dikasih uang 1 T juga nggak ngerti apa-apa. Tapi orang mau baik, mau tidak baik, itu hatinya hidup. Ngerti, siapa yang ngasih? Si fulan. Siapa yang ngasih? Si fulan. Bu, dapat maaf, dapat ini ada pisang goreng dari mana? Dari tetangga sebelah. Hatinya ngerti, merasakan. Nah sekarang yang menjadi masalah, sadarkah diri kita kalau ditakdirkan dikasih oleh Allah Ta'ala? Merasakan. Ada yang ngasih, ada yang memberi. Maka bahasa Arabnya pemberi nikmat al-mun'im, huwa al-mun'im, huwa al-mutafadzil. Dia itu pemberi karunia, dia pemberi nikmat. Tidak hanya merasakan hati, tetapi mahabbah, munculnya senang cinta. Bukunya Syekh Abdul Aziz As-Said Fathun Nada, kitabnya Al-Adabul Islamiyah Al-Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah. Beliau ngomongnya begini, laukana, ini batasan umum. Laukana hubbuka shadiqan la'ata'tah. Andaikan cintamu itu jujur, kamu pasti akan mentaati dia. Siapapun. Andaikan cintamu jujur, kamu pasti taat dengan dia. Contoh, saya itu pingin potong gundul al-halak, kalau bahasa orang umroh haji, pingin potong gundul kayak Ahmad Dhani saya. Tapi ternyata istri saya, anak saya, perempuan bilang begini, Bi, jangan geleh, gitu. Tuh orang sudah tahu geleh, sama orang Aceh nggak tahu. Apa geleh? Jijik. Tuh gitu. Oh berarti saya enggak boleh pakai potong hilang rambutnya, maka saya potongnya masih ada rambutnya. Nah, cinta itu melahirkan ketaatan, tapi cinta yang jujur, bukan hipokrit, bukan munafik.
Yang ketiga, wa ala jawarihi, sikap hamba kalau bersyukur, satu kesatuan loh tadi saya katakan, inqiyadan wa ta'atan. Tunduk al-inqiyad, wa ta'atan taat. Allah punya sifat syukur, para rasul punya sifat syukur, mukmin punya sifat syukur. Pembahasannya yang akan datang.